Sebuah rumah peninggalan Belanda berdiri megah di Desa Panggi, Trowulan, Mojokerto. Meski masih dihuni, sebagian rumah ini dibiarkan terbengkalai. Bahkan ada satu kamar yang jarang dijamah dan dibiarkan tertutup. Ya Pak Samsul, saya kan sering mendengar cerita dari masyarakat sekitar sini bahwa di rumah ini sering terjadi aktivitas makhluk gaib atau gangguan-gangguan. Itu memang seperti apa Pak? Ya macam-macam. Ya, ada yang sekelebatan berupa genderuwo atau pocong atau apa gitu. Ada lagi juga ular itu nggak tahu ular gaib atau ular beneran. Kalau ular memang banyak. Ya Pak Samsul, kalau saya boleh tahu nih, di rumah ini ada apa aja sih Pak Samsul? Ya cuma perlengkapan rumah aja. Boleh tunjukin ke saya? Bisa. Pak Samsul, ini ruang apa Pak? Kalau di sini ya ruangan tamu utama. Ya, karena nggak pernah dipakai di sini, pakai di sebelah. Itu kalau pintu itu apa Pak? Ini salah satu kamar yang nggak boleh dibuka. Itu sejak kapan Pak nggak dibukanya lagi atau? Saya di sini semenjak 2001. Istri Bapak sendiri itu katanya pernah mendengar suara tangisan dari ruangan itu. Bagaimana? Justru istri saya yang sering mendengar gitu-gitu. Bapak, ini saya melihat foto. Ini foto siapa Pak? Iya, ini foto yang punya rumah. Oh, yang punya Iya. rumah. Ini tapi saya mendengar kalau misalkan ibunya baru meninggal ketika anak-anaknya sudah meninggal, itu bagaimana Pak memang Ya, ceritanya? masyarakat sini nggak tahu, orang-orang sesepuh sini ada yang bilang gitu, pernah dengar saya juga. Tapi saya juga mendengar mitos katanya ada semacam memakan tumbal, itu agak gimana gitu. Saya Tapi kurang tahu, cuma dengar katanya itu ada tumbal apa saja. Sepertinya banyak rahasia di rumah ini. Cerita-cerita gaib pun menyebar ke seantero kampung. Seperti penampakan ular yang sering hinggap di atap rumah. Juga kabar tentang tempat pembantaian di masa kemerdekaan di rumah ini. Benarkah semua cerita ini? Nanti apa ini ada yang mohon diceritakan. Gus Iwan membantu saya mendeteksi aura rumah ini. saya kayak ngelihat sosok makhluk tinggi besar, berbulu, terus dan matanya merah. Ini yang ketemu. Saya kayak ngelihat sosok perempuan berambut panjang, terus dan rambutnya itu berantakan. Itu kira-kira makhluk dari mana, Gus? Itu makhluk asli dari sini. Itu yang sosok, seperti sosok genderuwo ya. Baik Gus Iwan, kita bisa buktikan dengan mediumisasi. Tiba-tiba, seseorang sudah kehilangan kendali. Ya, tiba-tiba ada salah satu mediator yang sedang mengalami kerasukan dari makhluk, entah dari rumah ini atau dari luar, saya tidak tahu. Assalamualaikum. Ini Anda siapa ini tiba-tiba masuk ke tubuh ini? Saya Putri yang Mbak Putri ini siapa? Saya Putri yang di sini. Oh, Mbak tinggal di sini. Sudah berapa lama tinggal di sini? Udah lama Bang. Dari kapan? Tapi tempat saya nggak kayak di sini. Oh, memang umumnya minta yang bersih ya. Saya nggak suka kayak gini. Semuanya datang kok nggak permisi ya. Saya nanya sendiri. Bikin saya kaget saja. Senang ya mengusik teman saya. Enggak ada yang mau musik. Mana Pak Jilbab tadi? Pak, mohon pamit. Oh iya. Tadi Bapak yang undang sini saya ya. Iya, maaf ya. Terima kasih.
Mohon Pak, saya diantar Pak. Tadi bapaknya udah. Iya, iya. Tak lama, makhluk ini pamit pergi. Kini kami mencoba menggali informasi dari makhluk di sekitar rumah ini. Anda ngapain? Anda siapa? Saya. Jadi ngasal itu Budi. Oh, Anda penunggu di sana. Sudah berapa lama di sana? Ini dulunya tempat apa sih memangnya? Kone mateni wong. Banyak itu. Oke. Itu buat itu Budi. Sing gak numpang untuk apa pateni. Sing di ini sinten mau. Oh, sing pemberontak ngoten. Iya. Yang memberontak atas apa memangnya? Kenapa bisa dibunuh? Kayak butuh untuk dia. Lagi ini. Memang yang diperintahkan orang Belanda itu apa saja sih? Sehingga orang-orang sini memberontak memang. Kunti ini kabeh untuk ngomong tapi ngomong itu. Kabeh dijajah terus. Terus sampai kapan itu tempat ini dijadikan gudang? Sampai merdeka. Lalu setelah merdeka tempat ini jadi apa? Tidak ada mungkin. Dan itu kok ana pangapunten nggih. Dan itu kok saged keluarga ini pecah sedoyo terus tiang-tiang itu kok nopo setelah anaknya manten meninggal mati kok orang tua ini kita sepupu. Ilmu apa memangnya? Ilmu Jawa yang tidak. Itu untuk apa ya ilmu itu memangnya? Kayak nggak kayak kepala wongi. Kejadian ini ilmu mikul kini sampai setan. Jelas nih satu kamar niku nopo kok mboten saged dibuka terus kok wonten Iku kan belum mati kok. Oh, memangnya matinya kenapa sih? tirakat itu mriku. Ya. Kali ini sudah ada makhluk lain merasuki mediator kami. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Nih Anda, siapa yang masuk ke tubuh ini? Assalamualaikum. Anda siapa? Siapa gerangan makhluk satu ini? Anda kenapa tiba-tiba masuk ke tubuh ini? Sinten sing ngeken? Napa jenengan sing biasa ngeten-ngeten sengaja niku? Mana boleh sampeyan ngeten-ngeten? Tadi sampeyan maringi simbol to mriki. Dibunuh sama siapa? Anda korban salah satu zaman penjajahan Belanda dulu. Dibunuhnya gimana? Di rumah ini atau gimana? Kok Anda bisa sih dibunuh gitu? Memang kenapa? Memberontaknya kenapa? Ada berapa banyak itu waktu itu yang dibunuh? Apakah sama? Memberontak juga semuanya seperti Anda? Anda itu wujudnya apa sekarang? Sekarang waktunya mediator sadar. Kami mencoba menggali informasi lagi. Assalamualaikum. Anda siapa? Ono pun gini. Kenapa? Sampean sambut pokoknya nunggu niki. Kalau nyuwun datang panjenengan sama difoto kita akan. Aku sing dikongkon, sing duwe omah. Ono apa? Saya disuruh ya biar rumah. Saya disuruh.
Anda punya Aku tekan kini di kongkonan. Di kongkon sinten? Kongkon sing di omah. Di kongkon terus pun dene ya. Cek oke. Nggih. Cek gak kena dipateni. Sampai nunggu omah. Akhirnya nggak kecamatan kok. Tak disangka ada yang memecah perhatian kami. Ya, tiba-tiba ketika saya sedang wawancara salah satu mediator, ada mediator lain yang kemasukan makhluk halus. Dan ini tampaknya mereka saling berseteru. Ini Anda, kenapa ini siapa? Sepertinya ada pertentangan di antara makhluk gaib di sini. Ngomong aku tak. Pamit aku tak. Kacau ngomong kau nanti suami. Awakmu sih tak boleh. Yo, sama yo. Aku mau. Terpaksa satu makhluk harus pergi. Lalu kenapa dia tiba-tiba masuk ke tubuh itu terus bertengkar dengan Anda? Tugas saja. Aku ngerti nak dia tidak cuma kamu. Kau, aku yang mau nyembang rumah. Anda sendiri tahu nggak sih mengenai gangguan-gangguan dari rumah ini yang didengar oleh cerita dari masyarakat sekitar sini? Bagaimana menurut Anda sendiri? Saya pikir orang-orang yang Boyo rame. Rame yang ngetok. Carona sing nggoni. Masih saiki omah ketok peteng. Jariku ganggu. Yo. Saiki diganggu temen murid-murid. Iku salah sapa? Sing omah itu biniku. Wong yo enek. Ingkang buntu, ingkang Kolombia. Ingkang biyen, ingkang pertama kagungan. Ingkang mboten saya niku napa niki? Apa ini? Amaliku nang desa iki dikenal. Sampai itu njogo iku enek. Iki. Ngene blewah. Terus bunyi dipencet, terus bunyi sekolah dan terus bunyi terus kadang nonton janjian aku gak dikai kepengen lulus kasut. Jadi sebenarnya bukan jenengan jadi juga aja sekali rezeki kan ngapain Memang Anda bisa memberikan rezeki ke orang isu sembanak dengan cara apa Anda? Sudah sembah wajib ini kok Allah sana semua aku yang seru. Kalian jalur nang aku. Jadi saya menyesatkan. Jadi saya merasa seru untuk itu. Seru untuk semua apa nih bahan turun itu komunian. Foto promunian. Jadi ingin dunia nih kembali. Itu dunia atas ngatan itu kudu tuh. Itu kundokan. Iya. Terus status tim sukses kabupaten itu oleh beliau. Sudah berapa banyak sih orang yang bisa beli dan diberikan kepada Anda ini? Nanti mati nih mau anak-anak ini. Jadi kalau Anda
sendiri ini juga ikut sering mengganggu masyarakat sekitar sini. Iya, jaruh lah mungkin. Dengan cara apa Anda mengganggu? Jadi dulu. Kenapa sih lebih banyak orang-orang di luar yang diganggu oleh bangsa Anda dibandingkan dengan penunggu sendiri di rumah ini? Sini rumah ini. Nah, rambut sama itu paling yang naik dok, segetok. Tadi jenenge arek cilik ya kok. Dan terus sing juga niki sampai saat niki sing mondok niku mboten wonten-wonten niku sinten sing itu. Jenenge napa? Cucu ada tahu. Dulu itu. Memang kenapa Anda suka ikut mengganggu itu? Alasan Anda kenapa? Jarum. Lah aku menurut masa aku daya. Ku aja ngono. Nek wong wis gak eling. Toto kromo. Ate gak eling. Sopo sing salah. Agak kene. Menawa eling kali Gusti Allah kan nyebuti Gusti Allah. Mesti nyebut. Sila itu kan nggih. Wis padha pamit. Sami mawon nggih. Assalamualaikum. Sami mawon kan nggih. Lalu bagaimana dengan kamar yang tiba-tiba ada barang-barang terus tiba-tiba menghilang itu gimana? Kau kados pundi kok ingkang manggeni griya menika namung manggeni sebagian kemawon boten sedaya panggenanipun panggeni jeneng wis gak oleh kaya manut napa boten wonten manggeni setakon ono lan dadi mesti opo kados sakjane boten napa-napa nggih dipun panggeni sedaya kangge masjid, kangge sholat, kangge ngaji ngeten. Yo kapok, sampe tak boleh. Aku ngaji iki kamaripun dipun buka, kangge sholat. Kudang pamit itu aku. Sinten? Enten penguasa niki ambak mriki. Ono dhewe. Kecelon kuasa. Kecelon mana? Siapa? Cukup nih situ. Kalau rumahnya buat. Sekarang makhluk ini seperti sedang memanggil seseorang. Satu mediator harus disadarkan. Lalu apa yang terjadi dengan makhluk ini? Tetap di Dua Dunia. Bantu tarikin. Assalamualaikum. Anda ini siapa? Mbah Probo. Ya niku keluarga tiyang sing tiga kok disebut. Saatnya makhluk ini mengumbar cerita. Jadi tiang-tiang sing imane kadang kiat niku ditinggali nggih. Diganggu gitu. Ambang wong nek umane kurang kuat ora eling marang Gusti Allah. Iku bakalan gampang dikarai, gampang ditangguh, gampang cilaka. Terus Anda itu sejenis bangsa gaib juga. Jenengan niku sejenisnya bangsa Ora. Lalu Aku pian sing bapak desa itu. abdi dalem. Ya. Ibaratnya wujudnya Anda seperti apa memang? yo manungsa nyapu. Iki wonten terus iki tempat pembakaran, tempat PKI ini. Sopo sing dipanti? Nek tiga sumber aku ngerti. Iku encen tiga pedagang sopo sing dipanti nang kene. Bukan tumbang. Nah apa sing diomong mate? Anane lah aku mate.
Ya apa cari limong nduk kene wong iki sok dhewe, Coki ora blokos iki. Ayo apa? Berarti segini mboten nyongkok niku. Ya, nek bangsa perjanjian ae kok kae. Mangkane menawi panggilanipun badhe dipun damel napa ngeten pun boten urusan kali. Ora apa-apa, aku sing tanggung jawab. Nek apa-apane pokok situk eling marang Gusti Allah. Lah terus niku kok wonten tiyang sing ngajeng masalah kok selalu gagal niku terus pun. Iya. Ya. Berdikarani Lah aku mang dene percaya omongane wong ngene jare angker sapa semua angker, Boten ngerti. Nah, makane iku kabeh-kabeh. Nang dindi pamit ning sewu. Aja nih masih aku dhewe yo aja nono. Memang makhluk sebangsaan ini bisa ya membutakan manusia seperti itu. Nduk iso ae. Ini cara apa dalam? Ya takon ono wong nyapa takon aku ora ngurusi ngene iku. Ya takon ono mau lah apa sapa sing mutakno. Panjenengan sing pundi? Asal kuwi mau coba ae. Coba ini. Yuswanipun pinten panjenengan? Umurnya berapa? Umurku. Aku eneng kene eneng 500 tahun. Coba nyawa. Siapa yang lempar? Kau ini orang seneng moro kabeh ini. Itu siapa? Orang usah nganggu, rene kabeh. Nek wani mau bener ini. Monggo. Mbah, katanya kan di sini kalau misalkan ada suatu kejadian, entah itu kejadian kecelakaan atau apa, bahwa penunggu rumah sini itu sering mendapatkan mimpi itu gimana? Biasa. itu nggak ada kelebihan terus pun. Ya aku nomor guru. Tahu pun yo perjanjian ambek jin setan. Kata mimpi iku ke opo? Waktu ngapunten saderenge matur suwun dengan awak boten dugi nggih. Kula nyuwun mungkin wonten apa-apa nggih. Rasanya dengan Nggih. Ora usah kuatir. Aku engko sing ngurus. Aku balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya, mediator sadar. Gus Iwan, dari hasil mediumisasi kita malam hari ini, hikmah apa yang bisa kita ambil? Kesimpulannya bahwa siang menampakkan diri. Sebenarnya mereka itu ingin pengakuan saja. Pengakuan bahwa mereka ada di tempat ini. Mereka ingin dihargai. Nggak ingin apa-apa, tapi pengakuan. Lalu dengan cara apa kita bisa membentengi diri kita agar dihindari dari penampakan-penampakan hal seperti itu? Dari keimanan dan rasa takut. Semakin kita iman, semakin kita berani, tidak akan bisa memberikan hal. Kalau semakin kita tidak iman, semakin kita takut sama hal seperti itu, maka